Kembali lagi bersama channel Berprestasi TV. Kali ini tim Berprestasi TV main ke tempatnya Michael Aldi. Ya, halo semuanya. Halo. Nah, Michael Aldi ini kalau yang belum tahu, dia itu adalah seorang musisi asal Surabaya yang sekarang itu sebenarnya lagi launching lagu-lagunya gitu. Nah, boleh nggak diceritakan dan perkenalkan diri sekalian? Ya, oke. Halo teman-teman Berprestasi TV. Perkenalin, namaku Michael Aldi. Aku seorang penyanyi dan penulis lagu dari Surabaya. Dan bulan depan aku bakal ngeluarin sebuah mini album perdanaku. Dan aku harap kalian minggu depan bisa langsung cek lah di Spotify, bakal keluar di situ juga. Dan juga mungkin kalian bisa follow Instagramku @michaelaldika buat tahu update-update tentang aku dan juga tentang musik-musikku kayak gitu. Oke. Iya, aku kan juga dengerin kan beberapa lagunya dan di Instagram sudah muncul beberapa single ya gitu. Iya, ceritain. Bener. Oke, jadi 2 minggu yang lalu itu keluar satu singleku berjudul Di Pusat Jakarta yang juga bakal ada juga di mini album yang bakal keluar itu gitu. Jadi aku memang membuatnya semacam pre-release gitu sih namanya. Jadi aku ngeluarin single. Nanti jadi satu kesatuan tuh menjadi sebuah mini album kayak gitu. Buat tanggal 18 Desember besok bakal ada singleku yang kedua dari mini album itu, judulnya Merekah. Jadi jangan lupa didengerin ya guys. Jangan lupa didengerin. Nah, itu totalnya berapa lagu sih? Ada tracknya ada 6. Tapi yang satu ini intro itu kayak nggak ada nyanyinya sih, jadi bukan lagu sih, itu semacam kayak instrumental gitulah. Tapi kalau lagunya sendiri ada 5 di albumnya. 5. Totalnya berapa? 6 atau 7? Totalnya 6 track, tapi satunya lagunya 5. Lagunya 5. Yang satu tuh intro itu cuman instrumental aja kayak gitu. Cuma ada intro ya, nggak ada outro-nya. Wah, outro-nya ya kalian setelah dengerin urut itu kalian bakal bisa tahu lah artinya apa, yaitu kalian memikirkan biar kalian bisa membayangkan outro-nya sendiri. Agak filosofis ya. Agak filosofis. Yang penting kenalan dulu gitu ya, jangan sampai ada akhir. Bener? Iya, benar. Oke, lanjut. Aldi dulu kuliah dan sekolah di mana? Oke, jadi aku dulu sekolah SMA ya. Sekolah SMA, SMP, kuliah dulu. Kalau aja. dari TK sampai SMP itu aku di Santa Clara dulu. Oh, Santa Clara. Okay. Terus SMA-nya pindah ke Sinlui 1. Terus kuliahnya aku di Universitas Kristen Petra. Oke, Petra. Jurusan DKV, desain komunikasi visual. Oke. Kenapa lo ngambil DKV? Iya, karena nggak mau hitung-hitungan. Jangan dicontoh ya yang ini ya. Fun fact sih, aku dulu IPA. Oh, sumpah? IPA, Sinlui IPA. IPA, cuman karena mungkin mungkin bukan passion ya menghitung gitu. Jadi aku juga kebetulan dulu hobi fotografi, videografi kan. Waktu SMA atau SMP? SMA. Dari SMP sih sebenarnya. Jadi SMP SMA itu emang hobiku tuh selain musik itu juga ada fotografi, videografi kayak gitu. Makanya milih apa ya? Yaudahlah mending ngambil di kafe aja akhirnya kayak gitu. Cuman ya waktu kuliah itu justru aku masuk di kafe tapi tiba-tiba baru nemu passion gue ternyata di musik kayak gitu. Jadi lagi-lagi salah jalan. Lagi-lagi. Tapi salah nggak gitu? Maksudnya akhirnya ilmu DKV itu dan kemudian di SMA IPA-nya itu juga kepake nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau IPA ya, IPA jujur aja, mungkin dari cara ini sih, kalau dari lingkungan mungkin ya, lingkunganku dulu di IPA kan, kalau di sini itu kebanyakan kalau yang IPA itu kayak gimana, kayak persaingannya lebih ketat kayak gitu. Jadi itu mau nggak mau memicu aku buat menjadi seseorang yang kayak ya lebih siap lah dalam menghadapi persaingan kayak gitu sih. Persaingan ya. Jadi itu pentingnya persaingan sebenarnya. Gitu. Karena kan soalnya ada gitu orang yang nggak mau gitu bersaing. Memang dia itu pengen ya sudah aku pengen kayak gini gitu ya. Aku try my best gitu ya gitu supaya
yang penting itu nggak sikut-sikutan, dan kadang kan persaingan itu ada trikinya, ada yang senggol-senggolan dan sebagainya gitu ya. Nah itu persaingan yang buruk, tapi ternyata persaingan yang baik itu juga ada baiknya juga ya. Iya, ada baiknya juga sih. Itu bisa membuat kita itu jadi pribadi yang lebih siap lah dalam menghadapi, apalagi nanti kalau dunia kerja gitu, kayak pasti persaingan tuh banyak banget sih. Gitu. Benar. Jadi itu persaingan itu adalah hal yang terus kemudian jadi pola pikir yang kebawa sampai sekarang dan berguna gitu ya. Iya, benar banget ya. Oke. Untuk gitu DKV-nya sendiri? Nah, kalau untuk DKV ini, aku baru merasa secara ilmu itu cukup berguna sih buat aku di dunia musik gitu loh. Kan sambil kopi ya? Oh, boleh banget. Santuy. Mari. Oke. Lanjut gimana? Oke, jadi kalau buat kalian yang mungkin belum tahu, jadi aku selama ini tuh mengeluarkan musik-musikku itu ya bisa dibilang jalurnya indie ya. Iya, independen. Indie independen gitu. Jadi aku mulai dari produksi musik, mulai dari promosi dan segala macam itu aku melakukan sendiri gitu. Nah, kalau melihat lagi dari ilmu-ilmu DKV yang aku udah dapet, itu yang pertama aku tahu gimana caranya membuat promosi yang menarik gitu loh secara visual kayak gitu. Di situ kita belajar kayak branding, terus benar. Videografi juga diajarkan gitu di DKV. Jadi hal itu membuat aku menjadi lebih mudah dalam membuat konten sih. Konten yang bisa aku jual untuk mensupport musik-musikku ini kayak gitu. Seberapa penting konten dan branding itu terhadap musik? Buat musiknya Aldi. Buat musikku ya. Kalau menurutku sih sangat penting sih. Kenapa? Karena kalau dari lagu-laguku, aku kan dalam lirikku itu aku berusaha memberikan sebuah cerita gitu kepada para pendengar. Benar. Nah, cerita itu bakal bisa lebih sampai ketika kita bisa mempresentasikan secara visual itu dengan bagus gitu. Benar. Jadi aku berharap dengan skill DKV-ku, skill visual itu bisa memboost arti dari lagu-laguku juga kayak gitu, supaya pendengar tuh mungkin mereka dengerin lagu terus kayak ceritanya kayak gini ya ternyata, ternyata kisah dari balik lagu ini kayak gini ya, semacam akhirnya membuat konsep itu bisa tersampaikan dengan baik kayak gitu. Oke. Jadi dari visual, dari hal-hal seperti promosi dan sebagainya itu membentuk komunikasi yang bagus sehingga tersampaikan gitu ya. Oke, nice. Terus gini, genrenya yang paling disuka atau misalnya yang sekarang yang ada musik-musik yang sekarang diproduksi itu yang kayak gimana sih genrenya? Genre musik-musikku ya. Kalau aku sebenarnya genre paling kental sih pop sih ya. Genre pop, cuman subgenrenya yang kemana-mana lebih jazz dan sebagainya gitu ya. Iya, sebenarnya ini juga sih album yang baru ini juga semacam eksperimen juga sih aku. Karena sebelum-sebelumnya aku buat lagu lebih mengarah ke pop yang folk sih, jadi kayak pakai gitar akustik dan segala macam. Cuman di album baru ini emang aku sengaja buat explore lebih lagi. Jadi ada yang lagu di Pusat Jakarta kemarin tuh agak smooth jazz kayak gitu. Terus nanti yang kedepannya juga yang Merka ini juga lagunya lebih ke folk sih, folk cuman agak ke folk yang menurutku lebih antik gitu lah, lebih unik kayak gitu. Jadi memang aku lagi sedang eksplorasi genre juga sih. Yang di Pusat Jakarta itu agak kayak Ardhito Pramono ya. Banyak yang bilang kayak gitu. Buat yang suka NKTCHI sama satunya tuh sama yang When Someone in Love, Story of Kylie. Harus dengerin itu. Kalian pasti suka. Jadi gini, sekarang itu banyak fenomena anak sekolah gitu ya, termasuk mungkin saya dulu ya, barangkali mungkin waktu dari kuliah gitu 4 tahun yang lalu itu suka belajar itu sambil dengerin lagu gitu ya, pakai headset gitu, terutama udah ada Spotify, Joox dan sebagainya. Banyak media yang membuat kita itu bisa dengan leluasa gitu mendengarkan banyak lagu yang ada di dunia maya gitu ya, untuk sambil belajar musik gitu dan kemudian bisa lebih konsentrasi, lebih santai gitu. Nah, menurut
Aldi gimana? Dulu waktu kuliah atau bahkan misalnya sekolah, kalau sekolah mungkin kejauhan ya. Kalau kuliah itu gimana? Sempet juga nggak gitu belajar gitu sambil dengerin musik dan sebagainya? Iya, sempet banget sih. Malah sering sih, kayak setiap kali. Mungkin kalau di kafe bukan belajar ya, tapi lebih ke buat tugas. Buat tugas, oke. Iya, kalau kita buat tugas itu pasti kalau aku ya, dan juga banyak teman-temanku juga sih, mereka juga kayak selalu dengerin musik gitu untuk nemenin mereka kerja gitu. Karena jujur aja tugas di kafe kan memang agak banyak ya. Jadi kadang kita itu selalu kerjanya itu sampai malam gitu, bahkan sampai nggak tidur kayak gitu. Nah itu jangan dicontoh ya guys, nggak boleh begadang. Cuman ya itu karena emang banyak tugas, jadi malam-malam kan sepi kan ya. Jadi mau nggak kayak kita kerja sama teman pun nggak mungkin malam gitu. Jadi mau nggak mau ya musik yang nemenin kita kayak gitu. Nah kalau dari aku sendiri sih, aku dulu paling enjoy itu kalau dengerin video-video live performance gitu sih. Oh, oke. Jadi biar berasa kayak nggak sepi. Iya. Kalau musik masih ya nggak ini ya. Kalau live performance kan kayak banyak orang dan sebagainya gitu. Iya, kayak kerasa. Ya musiknya juga, maksudnya kan kadang aku kayak dengerin kayak lagu apa performance-nya Tompi kayak gitu. Terus Glenn Fredly gitu. Iya. Yang memang ya apa ya, genrenya berarti agak jazz juga ya berarti. Iya. Cuman mereka lebih upbeat sih. Lebih upbeat ya. Ya itu kadang maksudnya itu membuat kita juga kadang aku ngantuk jadi nggak ngantuk. Iya, lebih terpacu ya. Daripada yang slow jazz gitu malah pasti kontraproduktif. Ketiduran. Gini, untuk garap tugas, kemudian belajar dan sebagainya sambil dengerin musik itu apa nggak terpecah konsentrasinya? Oke, sebenarnya kalau itu mungkin tergantung ke genre musik juga ya. Kalau dan tiap orang pasti punya preferensinya sendiri. Tapi kalau dari aku sih, selama musiknya nggak terlalu yang kalau kayak musik EDM gitu aku nggak bisa. Oke. Karena itu kan emang kayak belum kayak benar-benar catch attentionnya kita kan. Tapi kalau musik yang ya itu musik yang lebih kalem terus lebih smooth itu bisa malah membuat aku kayak jadi kerja itu nyaman kayak gitu. Oke. Itu juga sebenarnya ada alasan juga sih kenapa kok selama ini musik-musikku itu lumayan easy listening dan kalem gitu loh. Karena aku dulu melihat kayak aku merasakan sendiri gitu loh, dulu kuliah kerja tugas kayak apa ya yang bisa nemenin aku ya musik gitu. Jadi kalau kalian mungkin dengerin musik-musikku itu sebenarnya ada tujuan tersendiri gitu. Aku memberikan musik yang kalem itu untuk menemani kalian waktu kalian tuh sedang garap tugas, sedang belajar gitu. Oke. Jadi gitu. Oke. Jadi memang sekarang itu tuntutan pendidikan gitu ya, gampangnya itu memang semakin banyak gitu, dan ya tugas-tugas dan banyak, apalagi era pandemi ini kan semakin banyak tugas dan sebagainya gitu ya. Nah, itu terutama ada bahkan di luar negeri itu yang sampai ya malam-malam pagi sudah harus banget lagi hanya untuk belajar dan sebagainya karena untuk ngejar gitu ya dari akademiknya, dan itu kemudian membuat ada yang depresi, ada yang banyak stres gitu ya, karena memang banyak banget tugasnya dan harus banyak yang dipelajari, apalagi kampus-kampus yang memang sudah masuk jajaran top dunia gitu ya gitu. Nah, itu seberapa banyak menurutmu peran musik gitu untuk menenangkan mereka? Oke, jadi ini kebetulan nyerempet juga sih sama branding dari musik-musikku gitu. Jadi kita tuh menyasar orang-orang yang pernah dengar tentang college depression nggak? Oh ya, college depression itu jadi istilah buat itu lebih ke anak-anak yang biasanya awal-awal masuk kuliah gitu. Jadi mereka itu mungkin karena kaget ya, wah ternyata kehidupan kuliah kayak gini, tugasnya lebih banyak dan segala macam. Akhirnya mereka kadang merasa depres tapi kayak nggak sadar gitu. Benar. Kadang-kadang nggak disadari ya. Jadi depresi itu kadang-kadang kita nggak sadari gitu. Sehingga ketika sekitar kita gitu mulai ngasih tahu, kamu kenapa sih kok berubah? Nah, itu kamu harus lebih lebih sadar, lebih sadar bahwa kamu ada apa-apa nih gitu. Sehingga mungkin bisa konsultasi atau minimal yaitu meluangkan waktu gitu ya, supaya nggak terlalu fokus di hal-hal yang biasanya kamu garap gitu, sehingga ya lebih santai gitu mendengarkan musik atau sekedar cuma ngobrol dengan teman yang secara lebih intim gitu. Tapi
aku mau ngingetin sih maksudnya kan sekarang banyak tuh di Instagram konten-konten yang tanda-tanda depresi gimana. Iya, itu kalau saranku sih mestinya jangan sampai kalian tuh self diagnose kayak gitu. Karena terkadang kita mungkin ngelihat wah ini kok aku banget ini, terus kita wah aku depresi padahal mungkin enggak gitu loh. Iya benar. Tunggu dulu. Benar. Jadi kalau bisa ya nggak apa-apa kayak kalian kalau misalnya merasa mungkin aku mulai ada tanda-tanda depresi itu kalian ke profesional tuh kayak sangat tidak apa-apa sih menurut. Iya benar. Karena itu juga maksudnya orang yang lebih profesional tuh yang bisa mendiagnos kamu apakah kamu tuh depresi apa enggak gitu. Iya, karena katanya sih ada bedanya ya dengan stres biasa gitu dengan depresi itu. Iya, gitu. benar. Kalau stres biasa ya mungkin ya stres karena deadline dan sebagainya. Kalau depresi itu bisa lebih dari itu dan itu gejalanya pasti ahlinya itu lebih tahu. Iya, ahlinya lebih tahu dan juga kadang kalian ketika datang terus dibilang sama profesional, oh kamu tuh nggak apa-apa, kamu tuh nggak depresi, itu udah sangat melegakan sih. Benar. Kayak gitu. Jadi ya itu. Oke. Nah balik lagi, terus musiknya Aldi ini gimana? Apa dia itu lebih ke arah apa self healing atau apa nih gitu? Oke, mungkin nggak sampai sejauh self healing ya. Oke. Cuman aku berusaha aja buat menemani sih. Jadi kata kuncinya mungkin teman ya. Teman. Teman karena kalau dari pengalamanku sendiri memang terkadang tuh kita kalau misalnya udah mulai stres, mulai apa itu yang dibutuhinnya cuman teman gitu loh. Kayak itu jangan-jangan ada cerita di balik itu barangkali ya tentang teman. Iya. Aku berkaca lah diceritakan. Waduh, ya aku berkaca dari pengalamanku sendiri sih. Maksudnya kayak aku kan tipenya dulu juga kerja tugas bukan yang selalu ada temen yang buat nemenin kerja gitu loh. Kebanyakan juga kerja sendiri. Nah, makanya aku dan aku tahu dulu ketika aku kesepian. Maksudnya ketika aku capek kadang bikin tugas itu yang aku cari itu musik kayak gitu. Jadi akhirnya aku pengen aku pengen bikin musik yang bisa menemani mungkin teman-teman sekalian yang lagi kerja tugas, lagi capek sendiri kerja tugas malam-malam kayak aduh aku capek, aku butuh hiburan. Nah, kalian dengarkan Michael Aldi di Spotify. Dan juga di YouTube. Kayak gitu. Oke. Ini berarti garapnya independen ya? Iya. Ada tim nggak yang juga ikut garap? Oh, ada. Ada ya. Ada. Gitu. Tapi masih ya dalam scoop independen gitu. Artinya nggak ada label yang mengikat dan sebagainya. Iya, belum ada sih. Bahkan ini sih sebenarnya jadi selama ini aku produce musikku itu sama dua temenku. Yang satu itu namanya Alvin Surya, yang satu Dylan James. Jadi mereka itu sama-sama anak Petra juga sih dulu. Tapi ya itu kita kayak bertiga ini yang memproduksi lagu-laguku kayak gitu. Dan juga anak Petra berkualitas. Iya. Sip. Dan juga ya itu kalau masalah promosi dan segala macam ya aku kebanyakan ya diskusinya sama mereka sih. Oke. Tak kira ini, maksudnya aku kira cuma satu orang. Artinya gini ya, lebih baik sendiri banget gitu atau memang ya tetap aja gitu meskipun independen ya harus ada gitu orang-orang yang mendukung dan kemudian ya support gitu untuk adanya lagu-lagunya atau gimana? Iya, kalau menurutku sih lebih gini, kalau aku merasa ketika kita punya tim sendiri itu lebih banyak masukan gitu. Jadi kalau misalnya kita sendiri kadang kita bikin lagu itu sudah seharian bikin gitu, didengerin ya enak-enak aja gitu. Nah kita butuh kayak second opinion lah dari orang-orang lain. Aku merasa kayak gitu. Jadi memang tim menurutku sangat bisa membantu sih. Oke. Jadi meskipun seperti di SMA ada persaingan dan sebagainya, toh begitu kita sudah mulai dewasa gitu, kita kemudian harus belajar untuk berkolaborasi atau bener banget. Iya, tetap harus ada teman-teman di sekitar kita gitu untuk saling bantu gitu. Jadi bukan nggak selamanya hidup itu adalah persaingan. Iya, gitu. Benar ya. Iya, kita harus bisa tahu lah mana yang mana kawan, mana lawan gitu. Benar. Oke, untuk albumnya sendiri gimana persiapannya? Oke, kalau album ini ya sebenarnya kalau produksinya udah selesai sih, ini tinggal nunggu rilisnya aja. Dan juga promosi sih. Jadi ya aku berharap semoga Januari besok ketika albumnya keluar itu
album itu bakal bisa bakal bisa sampai ke banyak orang sih aku merasa. Dan juga setelah album itu keluar kan, albumnya keluar tanggal 29 Januari guys. 29 Januari. Dicatat. Terus setelah itu bakal keluar musik video. Jadi di musik video itu bakal ada ceritanya lah dan ceritanya nyambung guys. Jadi dari lagu pertama sampai lagu kelima itu ceritanya nyambung gitu. Oke. Kayak gitu, karena memang dari konsep awalku pun aku membuat mini album ini memang terinspirasi dari sesosok makhluk yang aku kagumi gitu. Kok sosok ya? Seseorang yang aku kagumi. Salah. Oke. Itu masih berhubungan baik nggak sama si sosok makhluk misterius itu? Oke. Saya kan tidak. Enggak ya. Enggak, ya itu intinya gini sih, inti dari albumku itu malah terkadang kita itu jatuh cinta sama imajinasi kita terhadap seseorang itu. Bukan terhadap seseorang itu sendiri gitu. Jadi itu harus dibedakan guys. Iya, itu sangat berbeda. Karena itu ya berkaca dari pengalamanku, aku kayak nggak bisa move on dari seseorang ini kayak bertahun-tahun kayak gitu. Oh really? Iya. Apa sih kuliah atau SMA atau dari SMA sampai akhir-akhir ini kayak akhir-akhir ini aku dapet kesempatan buat kenal dia lagi gitu. Tapi ternyata itu setelah aku mengagumi dia selama bertahun-tahun kan. Tapi terus akhirnya bisa bertemu lagi dan mengenal lebih dalam. Itu aku ternyata menemukan jawaban kalau ternyata dia orangnya nggak sesempurna itu ya. Ternyata dia nggak sesuai yang aku bayangin selama ini gitu loh. Lama-lama ekspektasi itu mulai lepas. Akhirnya aku baru sadar, ya ternyata aku selama ini mengagumi itu cuman imajinasiku terhadap dia, bukan mengagumi dianya secara nyata kayak gitu. Jadi itulah bedanya mencintai dengan hanya membayangkan untuk mencintai. Iya, benar. Harus nih, bisa diceritain nggak Al, waktu dulu masih SMA ya, gitu. Itu sempat nggak ada problem-problem akademis lah ya, gitu. Misalnya mau ujian nggak tahu nih ya, gitu, mau belajar apa dan sebagainya. Itu sempat nggak ya ngalamin kayak gitu? Sempet banget sih. Apalagi karena dulu aku kan memang sebenarnya basicku itu aku nggak seberapa suka hitung-hitungan. Tapi aku tetap masuk IPA karena memang aku dulu belum tahu aku mau kuliah di mana gitu. Kan memang IPA lebih banyak, maksudnya mau jadi dokter pun bisa masuk. Masuk. Tapi itu pilihan sendiri nggak? Itu pilihanku sendiri sih. Pilihanku sendiri kayak gitu. Jadi ya struggle-nya lumayan banyak sih. Jadi kayak misalnya ulangan matematika atau fisika gitu ya lumayan sering kurang maksimal lah hasilnya. Nah, makanya aku dulu akhirnya les kayak gitu. Les. Cuman mungkin kalau zaman dulu kan belum ada kayak bimbel online dan segala macam kan. Jadi ya mau nggak mau aku harus ke tempatnya kayak gitu. Terus atau mungkin ya bisa sih gurunya ke tempatku gitu. Cuman maksudnya kayak itu aku jadi merasa hidup setelah sekolah aku kayaknya langsung les, kayak langsung pergi les sampai rumah langsung malam kayak gitu. Karena memang waktu les tuh kayak nggak bisa fleksibel, nggak bisa kayak kalau online kan kalian lagi moodnya mungkin jam 8 jam 9 ya udah baru mulai kayak gitu. Kalau dulu kan nggak, harus pulang sekolah langsung ke tempat les, terus les berapa jam baru pulang gitu. Jadi memang kerasa capek sih, dan itu juga salah satu bantu nggak tapi dari segi nilai terus kemudian pemahaman membantu sih gitu. Sangat membantu itu makanya meskipun capek aku tetap les gitu. Cuman jadinya aku kayak waktunya jadi agak waktu luangku sendiri jadi agak susah gitu. Iya. Makanya sekarang kan sekarang udah banyak kayak les online gitu ya. Terus kemudian ada yang pakai aplikasi. Itu menurut aplikasi itu kayak bener-bener yang karena juga ada video, ada banyak misalnya kayak apa sih ujian kita semacam try out gitu loh. Dan bahkan ini kan kalau setauku kayak ada yang misalnya kita nggak bisa nih soal bisa langsung kayak tanya ke gurunya gitu loh secara online. Kalau zamanku dulu aku cari jawaban kayak susah, ke online nggak mungkin bisa dapat aku. Tapi sekarang kayak kita ada soal kayak langsung bisa ditanya. Itu sangat
revolusioner itu menurutku. Revolusioner. Iya, revolusioner. Kayak download berprestasi gitu ya. Benar. Benar. Coba zamanku dulu sudah ada kayak aplikasi prestasi gitu. Lebih bantu ya. Pasti lebih membantu sih, dan efisien waktu, kayak waktu-waktu luangku juga pasti bakal bisa aku pakai buat juga kan biasanya ada yang rumahnya jauh dari tempat les dan sebagainya gitu kan, karena kan tempat les meskipun banyak kan juga nggak semuanya gitu cocok ya gitu sama kita, karena ada yang gurunya dan sebagainya gitu lah ya, mulai dari fasilitas dan sebagainya gitu. Kalau sekarang karena ada online juga, jadi kita bisa ambil di rumah gitu, bisa sambil ngapain tapi juga sambil belajar gitu. Apalagi ini lagi musim hujan kan, jadi kayak kalau hujan daripada keluar-keluar kayak kehujanan, mending kalau di rumah bisa online gitu kan enak gitu. Jangan lupa download prestasi. Jangan lupa. Oke, Aldi ada pesan-pesan nggak untuk kawan-kawan yang sekarang lagi ujian gitu, atau yang mungkin lagi garap tugas, dan siapapun yang sedang nonton kita ya? Nonton ya. Oke, jadi kalau pesanku sih buat kalian yang mungkin lagi ujian, itu kayak do your best aja lah, maksudnya. Jangan stres, jangan nyontek. Jangan tiru kita. Ketahuan ya. Tapi serius, maksudku kayak kalau aku dulu prinsip yang aku pegang sih, pokoknya aku berusaha do my best, dan kayak hasilnya itu ya biarin, let God do the rest kayak gitu. Iya benar. Karena makanya proses itu juga adalah bagian dari diri kita sendiri gitu. Benar. Gitu. Kita nggak bisa berpura-pura baik terus gitu ya. Sementara sebenarnya kita nggak gitu. Sehingga ketika kita terus menutupi hal buruk kita gitu, tiba-tiba itu jadi meledak gitu kan di akhirnya. Dan itu kemudian bisa jadi awal dari depresimu gitu kan. Gitu. Sehingga dengarkan musiknya Aldi. Untuk kalian yang mungkin lagi capek bisa langsung dengerin Michael Aldi di Spotify. Karena lagu-laguku sudah saya desain sedemikian rupa supaya ketika kalian lagi kerja tugas, lagi belajar itu bisa dinikmati dengan enak gitu. Bisa kalem, bisa hati itu jadi tenang gitu. Semakin konsen. Ya kayak gitu sih, dan apa lagi ya? Mungkin ini sih untuk kalian yang mungkin lagi bingung kayak kuliah mau masuk apa dan segala macam. Itu atau mungkin buat kalian yang mungkin merasa salah masuk jurusan kayak gitu. Itu menurutku maksudnya kayak kuliah itu nggak selalu tentang ilmu aja gitu, tapi juga tentang gimana kamu bergaul, kamu punya koneksi kayak gitu. Benar. Banyak hal yang bisa kita dapatkan selain hanya sekedar materi ya gitu. Atau bahkan misalnya cuma titelnya itu cuma hanya bagian dari secara keseluruhan gitu. Menurutku kuliah itu jauh lebih luas daripada belajar materi aja gitu, tapi juga dari kamu bisa bergaul dengan teman-temanmu, kamu bisa menambah koneksi untuk kedepannya juga. Penting banget itu. Ya jadi saranku sih, semangat buat kalian yang mungkin lagi capek kuliah atau kayak lagi capek belajar gitu, atau mungkin capek sama teman-teman Anda. Dengarkan musiknya Aldi. Kok jadi promosi? Ya itu sih, jangan takut buat terus maju kayak gitu. Iya benar. Karena memang apa ya, kuliah itu kan terutama jaringan ya gitu, kita semakin ngerasa gitu bahwa sekarang itu semakin banyak orang gitu yang kita kenal gitu, itu semakin cepet banget loh sukses itu gitu. Kadang kalau misalnya terlalu lama, maksudnya ya belajar ngejar nilai ya boleh lah IPK, tapi itu hanya sekedar IPK gitu. Sementara ada orang yang mungkin ya nggak terlalu tinggi banget, tapi kemudian teman-temannya banyak, kemudian jaringannya bagus gitu, sehingga dia bisa melakukan hal apapun dengan cepat dan cepat gitu suksesnya, karena dia punya masa banyak gitu. Soft skill benar gitu. Jadi jangan lupa belajar dan jangan lupa berteman. Mengasah soft skill kalian. Oke, sekian perbincangan kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya Aldi @michaelaldika, dan juga jangan lupa buat dengerin musik-musikku di Spotify, Apple Music, Joox, dan YouTube juga ada. Tinggal search aja Michael Aldi ya guys. Itu ntar bakal keluar kok lagu-laguku di situ. Dan juga jangan lupa, karena
bulan depan aku bakal ngeluarin sebuah mini album terbaru tanggal 29 Januari 2021. Jadi jangan lupa buat dengerin. Oke, catat ya. Jangan lupa juga follow Berprestasi Instagramnya dan kemudian studyhouse.sby dan kemudian juga jangan lupa download aplikasinya Berprestasi. Oke, bye-bye. Bye.